Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pagi hari ini kita kedatangan motor Supra X atau Grand ya, mesinnya sama. Nah, ini untuk kasusnya, jadi ada suara di mesin, suaranya klotok-klotok ya. Ini penyakit langganan Supra, Legenda, Supra Pit Blade, Revo ya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai pengecekan. Nah, sebelum kita bongkar, kita dengerin dulu suaranya sama-sama, jadi supaya teman-teman bisa mendengar suaranya ya. Jadi nanti barangkali teman-teman dapat kasus yang sama. Oke, kita nyalakan ya. Kunci kontak kita on kan. Oke, suara motor, maksudnya motornya hidup. Perhatikan suaranya. Kedengeran nggak suaranya? Ya, bisa diperhatikan suaranya. Jadi tok 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 tok. Jadi seperti ada suatu barang yang longgar ya. Mungkin segini jelas ya. Oke, langsung aja kita mulai bongkar aja untuk motornya ya. Untuk kondisi mangkok ganda dan kampas gandanya sepertinya ini baru ya, baru ganti. Kita cek dulu untuk gigi loncatnya. Nah, gigi loncatnya harusnya kan, ini kan 3 putaran ya. Nanti kita setting ya untuk gigi loncatnya. Biasanya kalau misalkan suara bunyi klotok-klotok seperti ini ya,
teman-teman 3 syarat, maksudnya cek ketiga poin. Yang pertama gigi loncat ini, yang kedua mangkok gandanya ya, yang ketiga karet bantalan otomatisnya ya, atau kapas gandanya, maksudnya karet bantalan kapas gandanya. Nah sekarang kita buka dulu. Kampas gandanya ini baru ya, begitupun untuk mangkoknya, sepertinya belum lama ganti. Oke, pertama-tama kita cek dulu untuk mangkok ganda, soalnya kan ini baru ganti ya, maksudnya belum lama ganti ya. Oke, kita cek dulu. Nah, perhatikan sama teman-teman. Nah, di sini dia ada suara ya. Nah, kenapa ada suara? Ini kan sudah diganti. Jadi untuk pen pakunya ya, ini enggak benar-benar ngepres ya. Bisa aja dilas, cuma jangan dilas ya. Kalau misalkan saran saya pribadi, cukup ininya dipres aja, digetok lagi. Jadi supaya benar-benar ngepres dan supaya tidak ada timbul suara seperti ini. Nah, ini goyang tuh. Jelas ya, ini goyang, ini kurang ngepres. Yang pertama. Yang kedua, gigi ininya nih. Nah, gigi ininya nih. Nah, usahakan dia harus 3 putaran. Kalau misalnya udah mentok, nah baru bisa dimasukin. Jadi pada saat pasang, udah pasang begini, nantinya bisa goyang. Nah, nanti bisa menimbulkan suara kelotok-kelotok. Jadi pastikan ini harus benar-benar gini nih. Nah, kira-kira seperti ini. Ini baru mentok. Ya, soalnya pernya dia main. Bener-bener apa istilahnya neken ya. Tuh, kalau udah mentok, nah segini aja cukup nih. Ya. Jelas ya sampai di sini. Nah, kalau gini kan dia longgar. Kita putar aja sini pada saat nanti pemasangan. Kalau misalkan pemasangan di luar itu rawan lepas lagi atau rawan loncat. Ya, jadi usahakan di dalam. Jelas ya sampai di sini. Nanti kita ini press dan nanti ini kita setting juga untuk gigi loncatnya. Nah, untuk karet bantalannya kita cek dulu ya, kita buka dulu. Soalnya kan kita nggak tahu ini masih bagus apa enggaknya, diganti apa enggaknya ya. Andai kan kalau misalkan diganti harusnya ini bagus. Tapi kalau misalkan nggak diganti, nah berarti kan ini kotak biasanya ya. Oke, kita buka dulu untuk kita lihat daripada kondisi yaitu karet bantalan kampas gandanya. Nah, untuk karet bantalannya sepertinya ini diganti ya. Diganti. Nah, cuman udah agak kotak lagi nih. Sepertinya ini yang lokal karet bantalannya ya. Jadi usahakan dia harus benar-benar bulat. Nah, ini udah kotak lagi ya. Nah, untuk karet bantalan kita ganti aja ya. Sekalian kita ganti, jadi tidak tidak bongkar pasang. Takutnya gini, kita ganti tapi nanti pada saat kita pasang suaranya masih ada. Jadi mending sekalian diganti. Jadi supaya tidak kerja 2 kali. Jadi cukup cek ketiga poin ini ya. Yang pertama pastikan pen mangkok gandanya ini harus benar-benar ngepres. Yang kedua gigi loncatnya. Yang ketiga karet bantalannya ya. Oke, kita mau mengepres daripada menit 8 we. Menit 8. Nah, kita mau mengepres untuk mangkok gandanya ya. Kita press dulu supaya benar-benar ngepres. Oke, kita presin dulu. Oke, kita getok dulu. Kita presin lagi untuk pennya ya.
Hah? Masuk lah. Ya. Saya tadi sama apa? Apa dulu? Terus ya. Lagi, lagi. Bisa diperhatikan ya, ini sudah benar-benar ngepres tuh, jadi dia nggak tek-tek, ada suara. Oke, kita presin lagi, kita rapikan. Berarti untuk ini beres, nanti kita setting ininya, terus untuk karet bantalannya kita ganti juga. Oke, untuk karet bantalannya kita ganti pakai yang ori ya. Kita pasang dulu. Oke, kita pasang dulu ya untuk kampas gandanya. Oke, untuk kampas ganda ini sudah terpasang. Sekarang kita langsung aja kita rakit ke mesinnya ya. Nah, kita pasang dulu. Nah, untuk menyeting gigi loncatnya nanti dulu ya, maksudnya nanti pada saat masuk rumah koplingnya dan mangkok gandanya. Pelan? Ya anjing paling. Mangga ip nomor ip nggak aktif kan? Oke, ini sudah masuk ya untuk as primernya atau rumah koplingnya. Nah, sekarang kita setting nih ya. Kita setting untuk gigi loncatnya. Kita putar, perhatikan. Nah, kalau misalkan sekiranya sudah mentok ya, nah itu langsung kita masukin. Bentar, kita putar dulu. Nah, ini udah nih ya. Nah, ya kira-kira seperti ini ya. Nah, dia nggak loncat-loncat. Nah, kalau misalkan seperti ini, itu nanti tidak bakal menimbulkan suara kelotok-kelotok, insya Allah ya. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu semuanya ya. Untuk gigi loncatnya sudah kita setting, terus paku mangkok kampas gandanya sudah kita press lagi ya, tidak goyang. Dan untuk karet bantalannya ini sudah kita ganti ya. Ini bekasnya nih ya, kita ganti pakai yang ori. Oke, sekarang kita rakit dulu semuanya. Nah, untuk pemasangan mohon maaf ya, kita tidak videokan ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu atau nanti ada di video saya kalau misalkan ada yang belum paham cara pemasangan bagian blok kopling ya. Intinya kita fokus menghilangkan suara kelotok-kelotok. Yang pertama ya, seperti yang saya bilang tadi, gigi loncatnya ya, setting di sini. Nah, kalau misalkan ini sudah oke, cek selanjutnya paku pen paku ini nih, kampas ganda mangkok gandanya. Nah, yang kedua, yang ketiga, karet kampas atau karet bantalannya ya, karet bantalan kampas ganda ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita rakit dulu ya. Oke, untuk pemasangan bagian blok koplingnya sudah beres ya, dan knalpotnya juga sudah terpasang. Olinya sudah diisi kembali dan memang olinya baru, belum lama katanya. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Kita tes dulu bagaimana hasilnya setelah melakukan pergantian karet bantalan yang pertama. Yang kedua, disetting untuk gigi loncatnya ya. Terus yang ketiga,
dipresin pen, paku, mangkok, kampas gandanya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu kunci kontakon. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan suara mesinnya. Ini sangat halus sekali ya, nyaris tidak terdengar atau benar-benar halus mesinnya. Oke, bisa diperdekat. Nah, dengerin suaranya. Nah ya, ini sangat halus sekali. Beda sebelumnya, itu kan klotok ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti teman-teman dapat kasus yang sama, jadi bisa melakukan caranya seperti ini ya. Oke, bisa diperhatikan suaranya, ini sangat halus sekali. Oke, kita matikan, kita nyalakan kembali. Oke ya, suaranya sangat halus. Mungkin sampai di sini untuk videonya, semoga bermanfaat, dikarenakan kita juga masih banyak garapan ya. Kalau ada yang belum, maksudnya kalau ada yang bertempat apa ya, kalau ada yang dipertanyakan nanti bisa tulis aja di kolom komentar ya. Kita kedatangan CB juga, Honda Versa, ini katanya mesinnya ngebul, kita nanti cek ya, dan yang lainnya juga. Untuk Mio ini belum beres bang ya, punya abang nih, masih dibubut ya. Karena motornya sudah halus kembali ya. Untuk mesinnya mungkin sampai di sini saja untuk videonya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.